Industri di Indonesia ini masih pakai strategi yang udah tua, usang, dan jujur aja agak males. Panas nggak nih para analisis ekonomi, pakar industri yang terhormat? Channel Sobat Parekraf justru bisa melihat situasi setajam ini. Jauh lebih jernih daripada yang cuma punya embel-embel predikat materi atau dokter tapi nggak tahu strategi. Nah, apalagi katanya mau bangun koperasi yang mensejahterakan rakyat. Pret. Welcome to Sobat Parekraf Pro. Mengupas lebih dalam. Halo Sobat Parekraf, kenapa ya sekarang ini banyak banget industri yang ngeluh sepi pengunjung? Kok pada datang tapi nggak beli? Terus tunjuk rame-rame ke ekonomi yang lagi lesu. Bentar dulu, yakin nih ekonomi yang kita lagi lesu? Atau jangan-jangan industri kita aja yang lagi gagal baca sinyal zaman? Pasti sekarang Sobat Parekraf tuh sudah familiar dengan fenomena Rojali dan Rohana ya pasti. Alias rombongan jarang beli dan hanya nanya nih. Nah, mereka ini sekarang jadi kambing hitam utama di mata pelaku industri. Tapi gimana kalau justru mereka lah cermin paling jujur yang mungkin arah industri kita hari ini. Di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas gimana sih fenomena ini bisa kita putar jadi keuntungan besar buat industri kita nih sob. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita gaspol. Nah, ngomongi Rojali dan Rohana ini, mereka tuh bukan barang baru di dunia industri ya Sobat Parekraf. Kalau mau jujur, mereka ini sudah eksis sejak pandemi COVID-19 menyerang. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan Rojali atau Rohananya nih, tapi para owner industri yang gagal total dalam memahami pergeseran sikap pasar. Makanya jangan kaget kalau sekarang banyak banget mall dan pusat perbelanjaan yang isinya cuma patung manekin sama deretan tulisan yang disewakan alias gulung tikar. Ini bukan cuma omong kosong loh. Menurut sebuah laman berita yang kita kutip dari tempo.co, Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Sabto Supriyanto menjelaskan fenomena Rojali ini telah muncul sejak pandemi COVID-19. Masyarakat mengalami perubahan perilaku setelah terbiasa di rumah. Mereka mulai mencari kepuasan interaksi sosial di luar. Menurut Sabto, konsep pusat perbelanjaan sudah berubah. Mall tidak lagi sekedar tempat belanja, tapi berfungsi sebagai ruang reaksi, hiburan, pengalaman, dan interaksi sosial. Nah, ini dia yang perlu digarisbawahi nih sob. Rojali dan Rohana ini bukan rakyat miskin yang nggak punya uang, terus sok gaya-gayaan gitu jalan ke mall dan pusat perbelanjaan. Bukan itu. Jauh dari itu. Mereka itu sebenarnya kelas menengah bawah yang tetap punya pengeluaran tentunya. Mereka ini tetap jajan, tetap belanja, bahkan mungkin lebih sering dari yang kita kira pastinya. Tapi ini ada tapinya sih Sobat Parekraf. Mereka itu lebih selektif, lebih sadar, dan yang pasti lebih rasional dalam mengeluarkan uangnya tentunya. Mereka udah nggak gampang kena tipu sama promo-promo heboh yang cuma di permukaan doang nih. Nah, justru disitulah masalahnya. Kenapa demikian ya? Karena banyak banget industri di Indonesia ini masih pakai strategi yang udah tua, usang, dan jujur aja agak males nih. Mereka cuma asal buka toko, pasang diskon gede-gedean, terus nunggu orang datang dan beli. Padahal sekarang ini mindset konsumen itu udah berubah, udah beda pastinya. Orang datang ke tempat belanja itu bukan berarti siap beli. Mereka datang untuk merasakan, untuk menimbang, untuk mengalami sesuatu yang lebih dari sekedar transaksi. Sekarang mari kita bandingkan fenomena yang bikin kening berkerut ini Sobat Parekraf. Coba deh lihat supermarket atau minimarket seperti Indomaret, Alfamart, atau brand F&B lainnya. Kenapa ya mereka yang notabene dikelola dengan segmen pasar yang jelas justru menjamur dan cabangnya di mana-mana. Nggak cuma mereka nih, ada juga contoh lokal seperti Brastagi Supermarket. Bahkan sekarang Alfamart juga berani ekspansi ke negara tetangga seperti Bangladesh dan Malaysia.
Indonesia. Nah, ini yang menarik nih Sobat Parekraf. Di saat UMKM di Indonesia pada megap-megap, kenapa ya justru produk-produk luar negeri kayak Mixu sampai Widring malah banjir pembeli. Plus ada juga brand lokal kayak Hisana Fried Chicken yang sampai sekarang tuh hampir punya 800 sampai 1000 cabang di Indonesia dan tetap eksis sampai sekarang. Jawabannya sebenarnya simple dan sederhana. Mereka tahu konsumen datang karena butuh, bukan cuma karena pengen lihat aja nih kayak Rohana. Jadi strategi mereka itu jernih banget. Tata ruang jelas, produk ditaruh berdasarkan kebutuhan nyata, dan yang paling penting harga mereka tuh relevan dengan kantong konsumen. Beda banget sama di banyak mall dan industri besar lainnya. Di sana kita lihat semuanya serba bias, semua ada, tapi nggak ada yang bikin orang ngerasa harus beli kan. Nah, akhirnya cuma jadi tempat jalan-jalan tanpa ujung yang jelas tentunya. Dan ironisnya ketika mereka sepi, jawabannya cuma satu: ekonomi lagi susah, rakyat nggak punya uang. Padahal industri-industri yang kita sebutkan tadi seperti Mixu masih ngantri panjang sampai ke jalan. Warung nasi Padang di pojokan kompleks tetap rame sampai nggak ada tempat duduk ya kan. Nah, jadi ini bukan soal ekonomi lagi yang turun atau rakyat nggak punya uang ya Sobat Parekraf. Tapi ini soal strategi industrinya yang nggak connect sama realitas pasar saat ini. Sobat Parekraf, ini dia bagian yang bikin saya agak gregetan sih sebenarnya. Banyak banget industri yang sekarang ini bangga banget pakai data besar. Katanya sih pakai big data, analisis market, survei yang canggih, sampai demografi digital, macam-macam lah ya. Kedengarannya sih memang keren ya. Kedengarannya wah, digitalisasi analisis ekonomi kan gitu. Tapi data itu bukan kitab suci kebenaran mutlak sob. Data itu sejatinya hanyalah refleksi dari masa lalu. Ibarat cermin, dia tuh cuma nunjukin apa yang udah terjadi. Kalau kita nggak bisa baca konteksnya dengan benar, nggak bisa melihat gambar besarnya, data itu justru bisa jadi jebakan mematikan buat para pebisnis. Strategi usang berbasis asumsi lama, ini akibatnya fatal sekali nih Sobat Parekraf. Strategi bisnis yang seharusnya adaptif dan progresif malah dibikin berdasarkan asumsi-asumsi lama yang sudah kadaluarsa, bukan berdasarkan realita pasar yang terus berubah. Dan mereka melihat grafik penjualan menurun, langsung panik lalu teriak-teriak ekonomi lagi lesu, atau Rojali dan Rohana bikin rugi. Nah, jadi sebenarnya perilaku berubah itu seperti data tak bersalah. Padahal mereka nggak pernah mau capek-capek mikir dan bertanya, kenapa sih perilaku orang berubah? Kenapa cara mereka belanja, berinteraksi, dan bahkan cuma melihat-lihat itu beda banget dari dulu ya kan? Sebenarnya bukan salah datanya kok. Data itu netral. Yang salah itu adalah cara mereka membacanya, cara mereka menginterpretasikannya, dan yang paling parah adalah cara mereka menindaklanjutinya. Contoh nyata kegagalan membaca data seperti mall sepi atau e-commerce dan toko konsep. Coba kita lihat. Kalau dulu ya kan, data menunjukkan bahwa mall adalah pusat keramaian, orang datang belanja. Dan sekarang banyak mall yang sepi. Seperti yang kita bahas di awal tadi kan, data pembeli offline menurun drastis. Industri pun menyimpulkan bahwa data beli menurun. Tapi apakah benar begitu nih? Data e-commerce dan aplikasi pengiriman makanan atau minuman justru melonjak tajam nih pada saat ini. Beberapa tahun terakhir ekonomi digital di Indonesia berubah stabil. Berdasarkan laporan ekonomi SEA 2023 dari Google, Temasek Bayen & Company, ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 82 miliar USD pada tahun 2023 dan terus tumbuh. Ini menunjukkan bahwa uangnya ada nih sebenarnya. Daya belinya juga ada, tapi cara membelinya yang berubah. Konsumen beralih ke online atau mencari pengalaman belanja yang lebih terkurasi di toko-toko konsep. Seperti brand F&B yang menjamur tadi, yang menawarkan nilai lebih dari sekedar transaksi. Mereka itu mencari kenyamanan, efisiensi, atau pengalaman yang unik. Jadi jelaskan, bukanlah salah datanya. Yang salah ya strateginya yang nggak nyambung di zaman sekarang. Nah, sekarang gimana nih? Panas nggak nih para analisis ekonomi, pakar industri
industri yang terhormat, channel Sobat Parekraf justru bisa melihat situasi setajam ini. Jauh lebih jernih daripada yang cuma punya embel-embel predikat materi atau dokter tapi nggak tahu strategi. Nah, apalagi katanya mau bangun koperasi yang mensejahterakan rakyat. Pret. Nah, Sobat Parekraf, fenomena Rojali dan Rohana ini masalahnya bukan cuma di produknya yang kurang menarik loh, tapi ini jauh lebih dalam. Ini tentang cara kita menyusun pengalaman ruang itu sendiri tentunya. Industri ini sering banget lupa satu hal fundamental. Ruang itu persuasi. Percaya atau tidak, setiap detail di dalam sebuah tempat, mulai dari tata letak produk, aroma yang tercium, pencahayaan yang dikonsep, musik yang diputar, sampai kursi tunggu yang nyaman, semua itu bisa jadi pemicu emosi orang untuk beli. Nah, seperti studi kasus kenapa kita sering kalap di minimarket nih. Ambil contoh kecil aja nih Sobat Parekraf. Di saat kita berada di minimarket ya, kita contoh Alfamart. Pernah nggak sih niatnya cuma mau beli satu produk, tiba-tiba malah kalap beli ini dan itu. Itu bukan kebetulan nih sob. Kita tertrigger oleh display produk yang tatanannya sangat rapi, eye level, dan seolah memanggil kita kan. Sama juga dengan beras lagi supermarket. Niatnya cuma belanja bulanan. Pas di kasir lihat produk-produk kecil yang murah meriah, tanpa sadar keranjang belanjaan nambah lagi. Jadi fenomena ini juga seperti seperti toko online. Awalnya cuma niat cek harga, ketemu sama bahasa-bahasa promosi yang membius, harga diskon yang menggiurkan, tanpa sadar jari langsung klik transaksi, entah itu transfer atau cash on delivery atau COD sebagai bentuk pelayanan prima mereka nih. Kita contoh juga industri F&B sekarang juga demikian, seperti coffee shop dan soft drink kekinian. Tempatnya mungkin tidak terlalu megah, tapi justru estetik dan sangat nyaman bagi pengunjung. Niat awalnya ya cuma ngopi-ngopi santai ya kan. Tapi karena betah dan merasa nyaman, akhirnya malah beli cemilan, dessert, atau bahkan balik lagi esok hari. Jadi mereka ini pintar banget menempatkan tata ruangnya. Mereka tahu persis gimana naruh produk murah dan eye-catching di depan, atau menciptakan sudut-sudut instagramable banget nih. Jadi yang tadinya cuma numpang foto atau sekedar nongkrong, akhirnya pulang sambil bawa tentengan belanja. Sebenarnya ini bukan karena produknya luar biasa kok Sobat Parekraf. Ya jujur aja ya, rasanya mungkin standar atau bahkan sama dengan yang lain. Tapi kuncinya ada pada strategi ruangnya yang bikin nyaman, bikin penasaran, dan bikin orang ingin mencoba. Jadi Rojali dan Rohana ini bukan nggak mau beli nih sebenarnya. Mereka cuma nggak ditawari alasan yang tepat untuk mengeluarkan uangnya. Kalau ruang dan pengalamannya tepat, kalau suasananya mendukung, kalau mereka merasa terhubung, percayalah Sobat Parekraf, mereka akan jadi pembeli tanpa disuruh. Jadi sobat semuanya, mari kita simpulkan obrolan panas kita hari ini. Fenomena Rojali dan Rohana ini bukan sekedar fenomena yang bisa kita abaikan. Mereka itu adalah tanda zaman, alarm keras yang berbunyi bahwa industri kita harus berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai mendengarkan dengan serius apa yang sebenarnya pasar inginkan. Mereka datang ke toko, ke mall, ke kafe, bahkan menjelajah toko online, tapi nggak beli. Sekali lagi, itu bukan karena mereka nggak punya uang, bukan. Tapi karena mereka nggak dikasih alasan yang kuat, alasan yang benar-benar menyentuh hati untuk membeli. Mereka itu butuh lebih dari sekedar harga diskon atau pajangan produk biasa. Maka dari itu, sebelum buru-buru menyalahkan daya beli rakyat yang katanya lagi lesu, coba deh kita berkaca dan bertanya pada diri sendiri nih. Apakah strategi bisnis kita sudah layak dipercaya oleh konsumen? Atau apakah pengalaman ruang yang kita tawarkan benar-benar layak dibayar? Dan bahkan oleh mereka yang hanya berniat melihat-lihat? Dan yang paling penting adalah apakah produk kita ini layak dicintai sehingga konsumen rela mengeluarkan uangnya?
Kalau jawabannya enggak atau masih ragu-ragu, maka jangan salahkan rakyat. Mungkin memang kita para pelaku industri yang selama ini enggak menyentuh hati mereka nih sob. Kita gagal beradaptasi, gagal memahami bahwa di era digital ini konsumen butuh pengalaman, bukan cuma transaksi. Justru disinilah potensi besar itu ada. Dengan memahami fenomena Rojali dan Rohana ini, kita bisa menciptakan strategi branding dan penjualan yang langsung nancap ke segmen pasar yang sebenarnya. Ini saatnya bagi industri untuk berhenti jadi malas dan mulai berinovasi, berkreasi, dan merancang strategi yang benar-benar relevan dengan hati dan dompet Rojali dan Rohana masa kini. Karena disitulah letak kunci untuk mengubah mereka dari sekedar rombongan jarang beli menjadi pelanggan setia yang terus kembali. Gimana Sobat Parekraf? Sudah mulai tercerahkan dan siap bangun industri yang nggak cuma jadi pajangan? Atau masih betah sama analisis mainstream yang cuma lihat angka bukan rasa? Nah, kalau ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan lebih lanjut, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe channel Sobat Parekraf Pro untuk konten-konten berbeda dari lainnya. Terima kasih sudah menonton, salam sehat dan tetap semangat, tetap logika, dan bye.